Shalom dan selamat malam. Kembali kita berjumpa melalui program Rehat dan Doa Malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan edisi Rabu 30 Maret 2022. Mari mempersiapkan hati dan diri menyambut lawatan Tuhan. Indahnya saat yang teduh menghadap tatap Bapa-Ku, tunaikan doa padanya sehingga hatiku lega di waktu bimbang dan gentar. Jiwaku aman dan segar, ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh dengan bahagia penuh. Betapa rindu hatiku kepada saat doaku bersama orang yang tulus. Ku cari wajah penerus dengan gembira dan teduh. Ku nanti saat yang teduh. Untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari berdoa. Ya Tuhan, Tuhan kami, di malam ini kami bersyukur kepadamu, kami dimungkinkan boleh kembali bersekutu bersama dengan keluarga kami di rumah kami masing-masing. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, tolonglah kami agar kami dapat mengertinya, baik hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini maupun jemaat-Mu yang akan membaca dan merenungkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam ini terambil dari kitab Lukas pasal 9 ayat 10 sampai 17. Injil Lukas pasal 9 ayat 10 sampai 17 demikian. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sekembalinya rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan. Lalu Yesus membawa mereka dan menyingkir ke sebuah kota yang bernama Betsaida, sehingga hanya mereka saja bersama Dia. Akan tetapi orang banyak mengetahuinya lalu mengikuti Dia. Ia menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan Ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 muridnya kepadanya dan berkata, "Suruhlah orang banyak itu pergi,
supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan. Karena di sini kita berada di tempat sunyi. Tetapi ia berkata kepada mereka, kamu harus memberi makan mereka. Mereka menjawab, yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan. Kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini. Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang berkelompok. Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang yang banyak itu duduk. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dengan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Amin. Perlunya sebuah evaluasi. Dalam bahasa ibu, si patu di pemaranga sule, tua pamangka di pogau. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengevaluasi setiap hal yang kita kerjakan itu tentu baik adanya. Mengapa? Karena itu bisa menolong kita untuk melihat seberapa maksimal apa yang kita lakukan dalam pekerjaan itu. Evaluasi memperlihatkan kepada kita apa yang masih perlu kita tingkatkan dan apa yang masih perlu kita perbaiki. Dalam bacaan kita malam ini, para murid telah kembali dari tugas khusus yang diberikan Yesus kepada mereka. Mereka lalu menceritakan semua yang mereka lakukan dalam pelayanan itu. Yesus melihat bahwa mereka lelah. Mereka membutuhkan istirahat dan karenanya Yesus mengajak mereka meninggalkan orang banyak dan pergi ke sebuah kota yang bernama kota Betsaida untuk menyendiri di sana. Akan tetapi, rupa-rupanya pengasingan itu diketahui orang banyak, sehingga mereka mengikuti di mana Yesus pergi, di mana Yesus berada bersama para muridnya. Kelihatannya orang banyak itu mengganggu apa yang akan dilakukan Yesus bersama murid-muridnya. Tetapi oleh belas kasih-Nya, Yesus tetap menerima mereka. Kepada mereka, Yesus mengajarkan tentang bagaimana Allah memerintah sebagai Raja. Dan selain itu, Ia juga menyembuhkan orang sakit di antara mereka. Bahkan ketika para murid mengkhawatirkan kebutuhan makanan orang banyak itu, Yesus membuktikan bahwa Bapa berkuasa memberi kebutuhan kepada umatnya. Para murid menyaksikan sendiri sisa yang dikumpulkan dari 5 roti dan 2 ikan yang dibagikan kepada lebih dari 5.000 orang itu. 12 bakul sisanya. Di sini saudara, Yesus memberi teladan sekaligus mengevaluasi pola pelayanan kita untuk tetap setia melayani dengan kasih walau keadaan kondisi nampaknya kurang baik. Dalam keadaan seperti itu, tetaplah mengandalkan Tuhan, karena Tuhanlah yang menjadi sumber segala berkat. Ketika kita lelah, Tuhan menginginkan kita bersaat teduh untuk mengevaluasi motivasi pelayanan kita. Supaya dengan demikian kita makin diteguhkan dalam melayani dengan kasih. Seperti Bapa mengasihi kita. Amin. Mari berdoa.
Bapa kami yang ada di dalam sorga, Allah yang kami sapa Bapa di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Dengan penuh syukur kami datang kepadamu malam ini. Kami percaya Bapa bahwa kami boleh ada sebagaimana kami ada semata-mata karena belas kasih dan anugerah-Mu. Ketika kami dimungkinkan untuk bersekutu bersama-sama melalui program ini, kami pun meyakini itu karena perkenan-Mu. Kami boleh memuji nama-Mu dan kami boleh membaca merenungkan firman-Mu. Kiranya firman Tuhan malam ini terus-menerus meneguhkan kami untuk terus-menerus pula setia mengevaluasi berbagai bentuk pelayanan kami dalam melayani Engkau. Kami sadar kami manusia lemah dan terbatas. Karena itu penting bagi kami untuk berefleksi, mengevaluasi setiap motivasi-motivasi yang ada di dalam diri kami untuk melayani Engkau. Terima kasih Tuhan. Malam ini kami berdoa untuk setiap orang yang dijangkau layanan ini dimanapun mereka berada. Engkau tentu mengenal mereka, mengetahui berbagai harapan kerinduan mereka. Kami berdoa dan memohon Tuhan kiranya Engkau menyendengkan telinga-Mu mendengar dan menjawabnya pada waktu-Mu. Bagi mereka yang terus berjuang dalam bangku studi, Tuhan berkati usaha mereka. Dalam proses penyelesaian studi, Tuhan berkati. Berdoa bagi anak-anak cucu kami dalam pertumbuhan dan permainan. Terpeliharalah mereka dalam belas kasih-Mu. Berdoa bagi para orang tua kami di usia senja mereka, di masa lansia mereka. Teguhkan iman pengharapan mereka. Berdoa bagi saudara-saudara kami yang sementara mencari pekerjaan. Tuhan buka jalan bagi mereka. Yang merindukan pendamping hidup, Tuhan tunjukkan pasangan yang sepadan bagi mereka. Yang merindukan kehadiran anak, Tuhan buka kandungan mereka. Yang merindukan karir yang lebih baik, jabatan yang lebih baik, kami percaya bahwa Tuhan sanggup melakukannya bagi mereka. Ketika orang berusaha untuk menghalangi anak-anak Tuhan maju dalam karir pelayanan, bahkan dalam pengabdian, kami berdoa Tuhan akan membuka jalan bagi mereka. Ya Bapa Surgawi, malam ini kami berdoa pula untuk saudara-saudara kami yang bergumul karena sakit penyakit, yang sementara dalam kemoterapi, yang sementara dalam cuci darah, yang mungkin masih dalam masa isoman, ataupun penyakit-penyakit lainnya. Kami berdoa bersama Tuhan, ulurkan tangan kasih-Mu bagi mereka, jamah pulihkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang berduka, Tuhan hiburkan dan teguhkan. Malam ini juga kami bersyukur, berterima kasih bersama dengan saudara-saudara kami yang boleh merayakan ulang tahun mereka. Berkati Ibu Sophia Katerina, Puput Agnalita Lumba, Bapak Dedi Heller, Marli Cynthia Makaba, Clemencia Melona Ramba, Ibu Ani Bumbungan Sulo, Ibu Marleni Bako dan Ibu Murniwati. Terima kasih untuk pertambahan usia yang mereka boleh alami dan nikmati hari ini. Sempurnakan syukur dan sukacita mereka, beri berkat-Mu bagi berbagai harapan, kerinduan, cita-cita mereka. Tuhan berkati. Beri sehat dan kuat-Mu dan mampukan mereka menata kehidupan mereka. Terus setia dalam mengevaluasi diri mereka di hadapan-Mu yang kudus. Begitu juga saudara kami yang boleh merayakan ulang tahun pernikahannya. Kami bersyukur bersama dengan Bapak Aris Nugroho dan Ibu Margareta Bandaso. Berkati keluarga ini, berkati anak-anak mereka, berkati usaha dan pekerjaan mereka. Kiranya Tuhan terus dimuliakan dalam kehidupan rumah tangga mereka, dan Tuhan terus menjadi nakoda dalam bahtera rumah tangga mereka. Berbagai bentuk pelayanan di jemaat-Mu di sini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, boleh berjalan dalam tuntunan kasih dan setia-Mu. Saudara-saudara kami yang terus memberi diri secara volunteer dalam pelayanan Tuhan, kiranya itu menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk para suami, baik yang ada di kota ini, di lokasi-lokasi, dalam pekerjaan mereka, dalam tanggung jawab mereka. Tuhan berkati mereka selalu, jaga lindungi dan peliharakan. Sebagaimana Engkau memberkati para istri dalam tanggung jawab peran mereka sebagai ibu, sebagai istri, sebagai tiang doa bagi keluarga mereka. Beri sehat dan kuat-Mu bagi mereka.
Bersyukur untuk pemerintah bangsa dan negara ini. Berkati pemerintah kami, para pengambil kebijakan. Berkati kota kami agar damai sejahtera Allah tetap menjadi warna hidup kami dalam bermasyarakat di kota ini. Sertai peliharakan kami dalam istirahat kami malam ini. Kiranya esok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan. Angkatlah setiap akar pahit dalam hidup kami dan mampukan kami untuk terus mengampuni orang-orang yang telah mendukakan kami. Mohon ampunan-Mu Tuhan atas salah dosa kami yang terbuka di mata-Mu. Dengarkan doa kami karena kami datang kepadamu di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku penuh, tanganku dipegang teguh. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di taufan dan di laut tenang, tetap Quranku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Saudara-saudara yang kekasih, demikianlah ibadah kita bersama melalui program Rehat dan Doa Malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Kami terus berdoa kiranya kita tetap dalam keadaan sehat. Tuhan memberkati.